hamparan ita hasup aku langsung terpesona. Ture bau puna begina ayat kau curang ke cinta aku sampai jatuh cinta. Tapi
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tradisi merarik yang juga dikenal dengan istilah kawin culik merupakan tradisi unik suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan di mana calon mempelai pria menculik calon mempelai wanita sebelum mereka menikah. Meski disebut culik, tradisi ini dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, terutama pihak perempuan dan keluarganya, serta sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Setelah itu pihak keluarga mempelai pria memberitahukan keluarga mempelai wanita tentang keberadaan anak mereka. Kedua keluarga kemudian bertemu dalam acara resmi di mana mereka membicarakan syarat dan ketentuan pernikahan termasuk mahar. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Ya elok mukandi masaemi unia lalang diate Balik duga-dugai masai mah turing toe.
sama kulo matelena melo uno aleku nang kaparingeraku melo kasih tarupa riaso dapotimu melo kasih tarupa riaso dapotimu. Mupaku akak kasih iya nasa jan renu madenuan rialemu nauleku belea melo uno aleku nang kaparingeraku melo kasih tarupa riaso dapotimu melo kasih tarupa riaso dapotimu. Mupaku akak kasih iya nasa jan renu madenuan rialemu nauleku belea melo uno aleku nang kaparingeraku melo kasih tarupa riaso dapotimu melo kasih tarupa riaso dapotimu. Mozaik Budaya. Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian.
Amatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Amatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi? Ya elah, jadul loh. Lah, kok jadul? Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang aku bakal traktir seisi rumah kamu deh. Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau nggak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan, hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau? Kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Nah, tuh kan.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada Ki. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya tak di edisi hari ini. Oke, di hari apa ya sahabat budaya? Hari Kamis ya, tanggal 9 Januari 2024. Kembali untuk menyapa sahabat budaya dengan program acara tak Bari Basa, kabar pagi, obrolan santai. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, pagi hari ini kita akan hadir di program acara Bari Basa Kabar Pagi. Kabar pagi obrolan santai. Dalam program acara Bari Basa ini kita akan membahas terkait dengan harapan terkait kegiatan bagaimana harapan Anda pada kegiatan makan bergizi gratis MBG ya. 0811 409 250 untuk menanggapi topik kita. Namun ada ini saya bacakan dulu agenda settingnya sahabat budaya ya. Ini terkait dengan topik kita terkait dengan makan gratis ya. Tapi kenapa ini kulihat kini siaran langsungku, maaf kami mengalami kesulitan. Cek dulu ini Iqbal. Anggapan aku le. Idam, like Facebookku Facebooknya Pro 4. Maaf, kami mengalami kesulitan memutar video ini. Mungkin bisa diperbaiki guys. Oke, dan kita siaran langsung juga melalui Facebooknya kita. Facebooknya oh ya Mbak, aman. Tapi kayaknya jaringan jelek jadi. Oh kodong. Oke, kalau begitu sahabat budaya silakan kita membahas terkait dengan topik kita, yaitu bagaimana harapan Anda ini terkait dengan kegiatan makan bergizi gratis. Kita baca dulu agenda settingnya. Sahabat budaya, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan memastikan kesiapan sekolah-sekolah dalam melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis MBG. Nah, sahabat budaya, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan memastikan kesiapan sekolah-sekolah dalam melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis MBG. Kendati demikian, yang harus dilakukan saat ini dengan membentuk kelembagaan atau melibatkan OSIS nantinya saat pembagian makanan tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, saat dihubungi RRI kemarin mengaku di hari ketiga pelaksanaan MBG ini belum dilakukan evaluasi dan masih menunggu laporan dari pelaksana terkait dengan MBG. Namun secara umum, Iqbal menyatakan di awal pelaksanaan telah ada beberapa arahan juga diberikan dari Badan Gizi Nasional BGN, di mana nantinya diharapkan ada relawan atau melibatkan OSIS sehingga dalam pembagian makanan bisa sesuai waktu. Pelaksanaan MBG ini di Sulawesi Selatan, Iqbal menyatakan ada beberapa sekolah yang dipilih sebagai pilot project. SMA Negeri 10 Makassar, sekolahku waktu sekolah ini. SMP Negeri 17 Makassar, SDN Cendrawasih, SDI Sambung Jawa, dan SMPN 1 Makassar, SDI Tamajene, dan SDI Tama Maung. Sahabat budaya, silakan yang ingin meramaikan program acara kita Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai. Bagaimana ini harapan tak terkait dengan program kegiatan makan gratis, ya makan gratis bergizi. Siapa tahu berharap Ki bahwa apa kan cuma ini makanannya betul-betul yang bergizi, atau kalau bisa kasih lengkap betul Ki. Ada sayurnya, sayur yang enak, yang bergizi,
Terus ayamnya yang bagus-bagus. Ada tong juga susunya. Karena kan kalau yang saya lihat tahu ada kalau di SD SD Todopuli, SD Unggulan Todopuli itu ada susunya. Pokoknya enak kita tahu. Tapi saya nggak tahu kalau di sekolah lain apakah lain ki. Nah, 0811 400 9250 atau mungkin harapan tamu tongki dapat juga makanan gratis yang pengantarnya. Oke, 0811 kita terima telepon dulu. Halo, Bari Basa. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, Pak Marsuki. Oke, Pak Marsuki di Telekomas. Pak Marsuki, bagaimana menurut tak ini? Bagaimana harapan tak terkait dengan program makan gratis bergizi? Iya. Oh itu, harus kisaran 10.000 kayak itu per. Oh. Karugi tahu itu orang kalau 10.000 je per paket. Kasihan juga kalau anunya yang buat itu kodong makanannya. Baru gitu ya kodong. Iya, tujuannya bagus. Iya, kayaknya dia ganti-gantian kapan Pak Marsuki di? Iya. Ya, kayaknya pemerintah ini Pak Marsuki. Iya. Iya. Siapa bilang Pak Marsuki? Saya ini tambah naik uang belanjanya. Iya benar, makin naik uang belanjanya walaupun masih sudah ada makan gratis karena terkadang juga anak-anak yang saya lihat itu terkadang dia bosan dengan misalkan itu miliseng lagi kayak kemarin bosan anak-anak dia maunya bervariatif menunya. Jadi biasa dia enggak makan, dia cuma simpan untuk enggak dibawa pulang, dia enggak bawa pulang. Tapi dia katanya disumbang kemana gitu, ke panti kah di mana? Iya, enggak dibawa pulang lah. Ada yang bento. Iya, bento. Iya.
Tapi enggak tahu sampahnya itu Pak yang saya lihat dia memang langsung kumpul di kantong plastik besar. Mm-mm. Jadi memang sudah di ini kalau yang saya lihat ya sudah diatur memang kalau sudah makan mereka simpan di satu tempat sampah plastik besar. Mm-mm. Mm-mm. Itu. Mm-mm. Mm-mm. Oh belum. Ganti-gantian kayaknya. Mm-mm. Karena sekarang di ini sudah tidak ada di yang sudah apa menikmati ini programnya yang beberapa bulan yang lalu sekarang saat ini sudah tidak ada karena dia pergantian katanya. Mm-mm. Setiap hari Pak. Iya. Setiap hari yang pada saat itu jadwalnya yang saya lihat ya pada saat itu misalkan ya di SD Tudopuli, SD Tudopuli itu mereka tiap hari dapat yang namanya makan bergizi gratis itu selama berapa lama ya berapa bulan ya nggak begitu. Kalau di tempat lain bukan saya mengatur Pak. Mm-mm. Mm-mm. Pergantian, iya, begitu. Karena sekarang SD Tudopuli ini kayaknya sudah tidak ini lagi karena katanya dialihkan lagi ke tempat di pergantian, iya di tempat lain begitu yang saya lihat. Mm-mm. Iya bergantian katanya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, tanya saja gurunya, tunggu saja informasi dari gurunya karena biasa diinfokan langsung sama gurunya kapan ada pembagian dan kapan selesai. Seperti itu dari guru biasa. Oke, baik. Iya. Iya, makasih Pak Marsuki. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marsuki yang ada di Telkomas ya. Jadi ini mungkin karena Pak Marsuki belum ini cucunya Pak Marsuki belum ada pembagian ya sabar aja ya. Karena ini kayaknya pergantian begitu. Dan ini informasi juga yang saya dapatkan dari murid-muridnya juga bahwa kita dapat pembagian makan gratis bergizi itu tiap hari. Oke, dan nanti untuk ada batasnya katanya. Karena dialihkan ke sekolah lain selanjutnya pergantian. Oke, kita terima telepon lagi 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa loyo kamu Maki? Ya begitulah. Apa kita pikir pembagian gratis makanan? Kenapa bisa? Nah itu memang kopi pahit Ki. Kecuali kita kasih susu, itu baru kopi susu. Iya. Namanya juga kopi kok. Kopi, tapi memang kan enak itu kopi, bikin orang terbuka ke pikiran tak biasanya. Ada ide-ide saja, ada saja ide-ide. Dibarengi apa? Ada. Yes. Lanjut, Om Jan, terkait dengan bagaimana harapan tak ini terkait dengan pembagian giat makan
bergizi gratis MBG. Mm-mm. 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 Iya iya benar. Mm-mm. 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 Iya. Mm-mm. 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 Iya. Tiap hari memang. Belum dapat di situ ya. Kalau di Todopoli sudah, maksudnya sudah apa ya? Beberapa bulan yang lalu kan sudah ada pembagian, terus sekarang sudah stop karena katanya bergantian dengan sekolah lain. Mm-mm. 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 Tidak serentak, tidak serentak. Kalau di kalau sekaligus tahu itu bingung tuh gitu mau di hmm. Hmm. Namanya juga manusia, tempatnya ya ini nggak sempurna. Hmm. Hmm. Mm-mm. 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 Mm. Iya iya. Mm-mm. 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 Apa itu yang disuruh bayar di sekolah? 60.000 untuk perlengkapan makan. Kapan? Tapi enggak pernah saya dengar itu kabar Om John. Mm-mm. Tapi alhamdulillah saya enggak dapat informasi seperti itu. Hmm. Mm-mm. Hmm. Se-Indonesia. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm.
Berarti mensejahterakan rakyatnya, berarti kasih naik gaji. Mau tahu nggak saya begitu, Om John? Mensejahterakan terus kasih naik gaji. Misalkan gajinya 5 juta, kasih naik menjadi 7 juta kah atau 8 juta? Iya. 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 Betul-betul matang dia. Tapi kalau di sekolahnya Nata ya Om John, apakah di mana sekolahnya Nata? SMP 7. Oh, tunggu-tunggu Mito. Ada gitu nanti. Serentak di ndak bergilir. Oh iya iya. Kataku supaya tong ini tahu yang memasak, kan tidak rempong banyak sekali dia masak, jadi diganti-gantikan ki. UMKM ini yang diperdayakan biasanya. Iya. 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 Oh ya? Masa sih? Tanggal 9 sekarang. Begitu. Iya. Iya.
Amin. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Oke Om John. Manis. Tapi kalau manis kopinya tuh kayaknya nggak enak. Manis-manis di bibir, memutar kata. Oke, siap. Kak Domi, lolos di Kak Dominya. Oke, Pale Om Jono. Itu terus, tapi hatimu jangan. Oh iya, oke, siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak, kopi boleh pahit di lidah kamu, tapi hati kamu jangan pahit ya. Karena kalau pahit hati tak, bahaya itu. Kita terima telepon lagi tawa. Halo. Mana ini suaranya Bunda Hani nih? Bingung tuh nggak ini Bunda, bagaimana caranya angkat ini di WhatsApp? Saya angkat ini di chat. Halo, Bunda bisa dicoba kembali teleponnya Bunda ya. 0811 400 9250 silakan untuk menanggapi topik kita kira-kira. Oke. Mana ini Bunda? Bagaimana caranya? Di 0811 400 9250 untuk program acara Bari Basah. Halo. Iya, assalamualaikum. Iya, Pak Hamzah. Iya, suaranya kan. Pak Hamzah sehat? Sehat tapi flu. Bagaimana ceritanya sehat tapi flu? Oke. Semoga lekas sembuh Pak Hamzah ya. Kita membahas terkait dengan harapan Pak Hamzah ini pada kegiatan makan bergizi gratis. Seperti apa ini Pak Hamzah? Ini tapi bawa sendiri makanan. Iya iyalah begitu selalu. Itu waktu, maksudnya waktu sekolah orang kan seperti itu. Tahun Bahela. Masak sendiri. Pintar Meki memasak waktu sekolah Pak Hamzah. Pelajaran apa itu hari Krida? Iya. Begitu ya. Kenapa bisa dari sekolah, dari uang tak buat anak sekolah? Begitu kah?
Mm, mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm, mm. Iya, iya, iya. Hmm, nikmati sendiri. Apa tuh menikmati sendiri? Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Mm-mm. 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 Iya, iya, iya. Mm-mm. Iya, iya. Mm-mm. Oke Pak, kalau begitu sudah tidak ada? Oke, baik. Iya, jadi harapan tak seperti itu ya. Heeh, oke baik, terima kasih. Oke, iya. Mm-mm. Amin, amin. Oke baik, terima kasih Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih untuk Pak Hamzah yang ada di Pampang. Mohon maaf Pak ya, jadi kita dari awal kan sudah bilang kalau saya Dewi Satriani, saya Inces terserah ya Pak ya. Bapak sebut lagi nama lain lagi ya. Oke, baik. Untuk yang lainnya juga kita masih tunggu, silakan nih sahabat budaya di 0811 400 9250 menanggapi topik kita bagaimana ini harapan tak terkait dengan kegiatan makan bergizi gratis. Ya udah kalau begitu sebelum kita dengarkan melanjutkan kebersamaan tak, kita kita ini dulu dengarkan Kelong Tawa. Jai bijak, jai agang, punania najin mata, bela belo pamuji muji kanya nakaheroki seruan saileki punna tenamo ricalinta ambara minyawana tena tomo para luna kama memang paregana talasaka rilinowa porotena laroja nake kodisipa kubalagi tenakong sari batang ki ni aku ikaw mo murai anjoni kanadowe sayang biasa napaklinguki
Sereruan saileki Bunna tenamo rikalenta Ambara minyawana Tena tomo peraluna Kama memang parekana Talasakan rilino pon Polo tenalano janake kodisipa kubalaki tenakong sari batang ni ako ikaw mong anjoni kanadowe sayang biasa ampak lingki anjoni kanadowe sayang biasa napak lingki. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Rumah Gadang, rumah adat khas Minangkabau dikenal juga sebagai rumah Bagonjong atau rumah Banjuang. Bangunan tradisional ini banyak ditemukan di Sumatera Barat, khususnya di wilayah Nagari. Dahulu rumah adat ini tidak dibangun di kawasan rantau oleh perantau Minangkabau. Demikian Kabaratna Pro 4. God
ku kajalainu sana duduku ngaina muri-murian wandi tapa janang ritin rohku inai monjor godong talu salalang ngatina sielo kitang kucini arua-arua atinku nuandi rupa nuandi muri-muri nu ngapa maneri kodong ku malingu-lingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tina mo kapang maraeng aneri lalang atingku mana sai kau tonji o andi baca apa mita tabah naku malingu-lingu kama pongorito jimane la 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 hey 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 la 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 hey 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 sana ku kajalainu sana duduku ngaina muri-murian wandi tapa janang ritin rohku inai monjori godong talu salalang ngatina sielo kitang kuciri arua-arua atingku kalenu wandi rupa nuandi muri-muri nu ngapa maneri kodong ku malingu-lingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tina mo kapang maraeng aneri lalang tingku mana sai kau tonji o andi baca apa mita tabah naku malingu-lingu kama pongorito jimane ngapa maneri kodong ku malingu-lingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tina mo kapang maraeng aneri lalang atingku mana sai kau tonji o andi baca apa mita tabah naku malingu-lingu kama pongorito jemandi ngapa maneri kodong ku malingu-lingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tina mo kapang maraeng aneri lalang atingku mana sai kau tonji o andi. Kekayaan budaya Sulawesi Selatan dapat dilihat dari banyaknya rumah adat. Bukan hanya sekedar bangunan, rumah adat Sulawesi Selatan punya banyak makna dan filosofi. Balla adalah rumah adat suku Makassar, Sulawesi Selatan. Dahulu, rumah adat ini identik dengan rumah para bangsawan.
Karakteristik bangunannya berbentuk panggung, dan dulunya rumah adat ini juga menggunakan atap yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti rumbia atau nipah. Namun seiring perkembangan zaman, atap yang digunakan adalah seng atau genteng yang terbuat dari tanah liat. Rumah adat Makassar menyerupai anatomi tubuh manusia dan menempati area persegi yang mereka percayai sebagai alam semesta atau sulapa-apa. Kalau kita lihat ya, rumah buat orang Makassar bukan saja sebagai rumah untuk istirahat, tapi sebetulnya itu multidimensi. Makanya di rumah-rumah adat itu 3 bagian besar. Yang pertama itu di bagian atas itu namanya pamakang. Pamakang itu sebetulnya tempat menyimpan apakah itu padi, apa barang-barang berharga. Kemudian di bagian tengah itu ialah tempat istirahat, tempat tidur malam. Kemudian di bawah itu siring. Siring fungsinya adalah untuk ternak. Sebagai pemerhati budaya, Profesor Aminuddin Saleh SHMH, dan juga sebagai Ketua Dewan Pakar Keraton Guru Besar dari Hukum Adat Unhas, Profesor Aminuddin Saleh Karempatoto membangun rumah adat Makassar di pemukiman tempat tinggalnya dengan memberikan nama Kompleks Balak Barakkaka, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Takalar. Bukan hanya menjadi tujuan utama sebagai tempat istirahat, tapi rumah memiliki berbagai makna dan filosofis. Rumah itu pada umumnya kan terbuat dari kayu dan bambu. Cuma ada satu yang mendasar sekali ialah bahwa terutama di rumah-rumah adat itu yang tidak boleh hilang itu ada anyaman bambu namanya walasuji. Pada setiap rumah adat itu wajib punya itu, karena itu makna filosofis, syarat dengan makna filosofis. Secara singkat saya katakan bahwa walasuji itu filosofi apakah sulapa? Pada waktu dunia ini sangat kacau sekali, maka yang di atas itu namanya Datu Patoto Tupalandroy itu mengutus orang ke bawah dan membawa itu. Kenapa dunia ini kacau? Ialah karena tidak ada kejujuran pada waktu itu. Kemudian tidak ada keberanian. Kemudian tidak ada orang merasa suka meminta-minta karena tidak ada perasaan kaya, berani, jujur, kaya, cerdas. Itu yang hilang sehingga waktu utusan Tuhan itu datang, dia bawa itu barang, apakah sulapa, dia tebar itu ke atas permukaan bumi, tiba-tiba menjadi aman. Jadi dalam satu kampung itu yang punya timba sela itu 5 timba selanya. Kemudian turun kepada bangsawan. Kemudian yang ketiga itu bangsawan itu mestinya punya 4. Tetapi sekarang ini bangsawan itu sisa 3. Itu ada latar belakang historisnya. Kenapa sisa 3 itu timba selanya? Ialah karena pada waktu anaknya Raja Goa itu dipinang oleh Syekh Yusuf, itu dasar untuk meminang anak raja itu harus memiliki 4. Pertama ialah berani, kaya, cerdas, dan jujur. Tetapi pada waktu itu Syekh Yusuf pada waktu dipinang itu Deni Sanga, ini Syekh Yusuf ini tidak kaya. Tetapi kenapa bisa diterima sebagai meminang anaknya raja? Karena kecerdasannya luar biasa. Rumah adalah tempat penyelenggara kehidupan dan penghidupan bagi setiap orang. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ada beragam makna rumah bagi setiap penghuninya, dan makna rumah yang berbeda akan menghasilkan perlakuan yang berbeda pula terhadap rumah. Itu rumah orang tua saya itu dibangun tahun 1936. Akhirnya setelah 3 kali pindah saya tempatkan sekarang, bikin kembali, dan alhamdulillah itu bahan-bahannya 90% masih itu. Kemudian di samping rumah adat itu saya sebut dengan Balak Barakkaka. Di Balak Barakkaka itu biasanya rumah-rumah bangsawan. Kemudian di sampingnya itu saya bikin baruga. Baruga itu biasanya untuk bangunan
pendamping pada saat biasanya ada pesta dan sebagainya. Kemudian ada namanya barung-barung, rumah sederhana. Saya justru mendapat kemudahan sekali karena ternyata pada zaman sekarang ini sudah kurang orang mau bikin, mau punya rumah adat seperti itu. Sehingga dia rombak itu rumahnya dan saya beli itu kayu ulin, kayu sapu yang sudah puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, anti rayap dan bahkan tidak tersulut api itu, begitu kuatnya. Itu saya bangun kembali dan saya bikin itu satu kompleks. Jadi ada rumah induknya, rumah barak kakak itu, kemudian ada baruga, kemudian saya bikin barung-barung. Barung-barung itu adalah rumah sederhana buat orang Makassar. Barung-barung itu biasanya ditempati, dulu bangsawan itu punya biasa pekerja. Itu kenapa kita lebih suka membuat seperti baruga. Kalau kita kasih kawin, rata-rata kita kan bikin baruga untuk tempat apa, siraman. Kenapa kita tidak kembali kepada model baruga yang khas Makassar, yang punya timbak sela, punya wala suji, punya tangga khusus. Itu tangga khusus dari bambu. Itu lambu itu punya makna simbolik. Bambu itu kan lurus. Yang kedua ialah pengakarannya itu sangat kuat sehingga jarang sekali bambu itu kena badai dan tumbang. Yang ketiga ialah bambu sangat menjernihkan air yang ada di sekitarnya. Dan itu kenapa kita tidak bikin yang seperti itu kalau ada misalnya perkawinan, anak-anak kita kawin atau sunatan atau apa, kita bikin. Cuma ada kesan bahwa mulai orang tidak suka itu, lebih suka rumah batu. Saya pikir anggapan keliru bahwa itu tidak modern. Saya pikir ini lebih modern karena punya makna filosofis sehingga setiap kita berkunjung itu kita lihat, wah, kita sebagai orang Makassar, rumah barak kakak di Galesong itu sebetulnya peruntukannya itu terutama untuk anak dan cucu saya. Jadi kalau belakangan ada yang tanya, kamu orang apa? Saya orang Galesong. Cucu saya bisa mengatakan saya orang Galesong. Ada rumah adat saya di Galesong. Betul. Dan alhamdulillah saya fungsikan kembali seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Ialah bahwa di kompleks barak kakak di Galesong itu saya jadikan untuk seperti di Baruga itu untuk pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian saya jadikan juga ajang untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil itu untuk pendidikan yang paling mendasar soal kejujuran misalnya. Dan itu saya jadikan sarana yang saya pikir efektif. Dalam membangun rumah adat juga diperhatikan arah rumah berdasarkan arah mata angin dan sinar matahari. Agar rumah adat tersebut menjadi rumah yang sehat, keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tata letak ruang dalam rumah adat juga memiliki makna dan nilai luhur yang paling mendasar adalah nilai kejujuran sebagai pedoman hidup. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan lanjut lagi di 0811 400 9250
Silakan yang ingin menanggapi topik kita. Halo Baribasa, Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus ya. 0811 400 9250 sahabat budaya, boleh untuk Anda yang ingin meramaikan program acara kita, acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kalau menurut Anda gimana harapan Anda pada giat makan makan bergizi gratis, pembagiannya seperti apa menurutnya atau kayak gimana? Saya mau menyapa dulu yang sudah ikut berkomentar juga di siaran langsung Facebook Pro 4. Nah, ada Pak Jusman monitor Baribasa. Oke, terima kasih Pak Jusman ya. Yang ingin WhatsApp juga silakan menelpon di 0811 400 9250. Kita berusaha sebentar kita angkat ya. Halo Baribasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Bagaimana kabar hari ini Pak Wahyu? Lagi apa? Alhamdulillah. Emang dari mana mau kemana nih Pak Wahyu? Penjual coto, saya curiga mau pergi di Abdesir. Mau yang di Petarani ya? Oke. Pak Wahyu, kita membahas terkait dengan bagaimana harapannya Pak Wahyu ini terkait dengan pembagian makan bergizi gratis. Makan berbayar, tidak kalau maksudnya gini kan ada program makan gratis bergizi gitu di sekolah-sekolah, kalau menurutnya Pak Wahyu bagaimana harapannya nih? Iya. Oh, maksudnya porsi picisnya berapa buah? Iya benar. Iya. Iya. Oh, benar. Iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kenapa teman tak seng? Meh, apa itu yang sebenarnya 15.000 tapi dikasihnya menjadi 20.000? Kenapa bisa teman tak? Padahal 15.000 jadi iya 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 benar benar benar. Iya. Iya 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 benar. Iya. Iya. Iya 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 iya. Iya iya. Kecuali cemilan-cemilannya dengan duit. Iya benar.
Karena seperti saya gini Om Wahyu, saya masih menyiapkan yang namanya uang belanja sama cemilan-cemilannya di dalam tas. Iya, jadi karena biasa juga dia enggak makan ininya karena dia bilang bosan Kak, sama aja menunya yang kemarin. Begitu. Ya, bosan Ki. Itu Ji. Iya, betul. Mm-mm. 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 Betul. Mm-mm. Mm-mm. Iya betul. Iya. Iya benar. Karena kan bayangkan itu kalau se-Indonesia ya. Iya. Iya. Iya betul. Teman tak terus. nanti na dengar Ki. Iya, Dede. Iya. Iya, dia lumayan. Betul. Iya. Betul. Iya. Betul. Iya betul. Betul. Iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Iya betul. Iya, tapi tetap tunji tahu laku di kantin-kantin itu yang saya lihat tuh kantin-kantin sekolah tetap tunji berlaku. Oke. Oke, Pak Wahyu, iye. Oh iya. Iya, Pak Wahyu. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Terima kasih atensinya dan kita masih tunggu juga yang lainnya 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Salam kenal. Iya, salam kenal siapa? balik. Dewi siapa ya? Dengan Dewi Satriani. Ya, Dewi Iya. Satriani. Salam kenal. Iya, dengan siapa di mana nih, Bu?
Ibu Fatmawati di Goa. Ibu Fatmawati di Goa. Di mana Ki di Goa ini Bu Fatma? Dekat perbatasan saja. Perbatasan Samata? Bukan di kota, di pinggir Oh. jalan. Oh. Jalan Poros Sultan Hasanuddin. Oh, Jalan Poros Sultan Hasanuddin, perbatasan Goa di. Iya. Oke, salam kenal balik Bu Fatma. Iya. Oke, kita langsung aja membahas terkait dengan bagaimana harapannya Bu Fatma ini terkait dengan pada kegiatan makan bergizi gratis. Ini kan sudah berapa hari kita bahas, saya dengar ya. Oh Di iya. Goa, iya, saya selalu monitor. Kalau kali ini kalau saya baru dengar ini, baru bahas ini. Sudah berapa kali dibahas sama rekan-rekan Oh, kalau saya nggak tahu. Mbak Dewi. Iya. Tapi di Goa belum terlaksana, nanti minggu depan. Oh, minggu depan baru terlaksana. Iya. Alhamdulillah. Karena ini Iya. tahu ada proses pergantian tahu. Tidak, saya dengar itu tidak ada pergantian. Cuma bagaimana ya? Ini masalah makanan anak-anak kan sekarang makan tidak seperti makanan kita dulu. Oh, bagaimana makanannya? Iya, makanan daripada mau basir juga. Mending mau basar. Apa salahnya kita bikin menunya itu kekinian, walaupun itu murah-murah, murah meriah. Seperti telur, kita rebus saat ini hari, besok kasih. Karena anak sekarang tidak susah makan sayur. Tapi kalau telur rebus itu anak-anak biasanya jarang yang suka makan telur rebus juga. Bu. Betul. Iya. Tapi apa salahnya kita akali juga kayak telur dadar, kasih sayur, kasih wortel, kasih kayak apa kata supaya bisa kayak martabak gitu. Iya. Dikasih sos lombok. Saya rasa kurang anak kalau bukan makanan kekinian. Karena sekarang anak-anak enggak ada yang makan seperti makanan kita di rumah. Itu. Tapi masalah apa ya? Seperti kata Bung Jono tadi, saya baru dengar juga itu karena memang di Goa saya pernah ikut rapat tapi tidak rapat turun tangan sendiri anak saya. Enggak, bukan pembungkus dipakai piring memang. Piring seperti rumah sakit itu. Yang saya tahu itu bento. Kayak bento. Yang piring. Bukan piring sih, bento itu ada tempat-tempat makanan yang bento yang ada kotak-kotak kayak gitu. Iya, seperti stainless itu. Macam-macam sih, ada yang stainless, ada juga yang terbuat dari bahan plastik, tapi plastiknya itu yang kayak bento, yang per kotak-kotak kayak gitu. Ini rencana pemerintah betul-betul bukan tukang masak biasa, diambil, dites betul, dijaga kesehatan, kualitasnya. Iya betul, enggak sembarang masuk. Betul. Tukang masak saja, tukang piring dites semua. Iya. Nah, jadi jangan makin khawatir masalah, tapi tergantung anaknya ini sebenarnya. Kita juga ini orang tua jangan terlalu mengharap anak makan di sekolah atau tidak, kan selama ini kan tidak ada dari pemerintah makan. Tapi saya anjurkan sama pemerintah yang turun tangan seperti ini, jangan cuma pikirkan anak sekolah yang di negeri. Ya, yang swasta juga dong. Ya, yang swasta juga, walaupun tidak dapat swasta, ini utamakan juga anak yatim. Iya. Anak yatim tersendiri di yayasannya ya, langsung. Betul. Seperti saya kemarin di anak penyakit kanker itu, saya Indonesia saya datangi, betul-betul mengharap bantuan pemerintah. Dong, benar. Itu terutama. Kalau memang panti jompo ya tidak usah, itu saja. Yayasan cacat juga kalau bisa. Jangan cuma di sekolah negeri yang dipikirkan. Kita ikuti saja ini pemerintah bagaimana berdoa
bagaimana mudah-mudahan lancar rencananya. Mm-mm. Nah, begitu. Tapi karena sudah ada, saya dapat ini, tapi bukan anak sekolah. Mm-mm. Cuma 1 bulan 2 bulan berjalan, Iya. dananya nggak ada. Mm-mm. Sudah ada. Malah meninggal yang itu yang dikasih sebagai kepercayaan begitu. Oh kodo. Iya. Karena menunggu kepastian. tidak menunggu dana. Tadinya pertamanya, keduanya lancar. Ketiganya itu yang makan itu apa dia ada menagih. Iya. Jadi ini kita seperti saya ya. Iya. Contohnya misalnya saya mencari dana sendiri bagaimana lancar ini usaha ini. Iya. Ya walaupun itu keuntungan sedikit. Malah kita yang lebih rugi. Iya. Iya, menunggu kepastiannya pemerintah. Nah, ini kan pemerintah yang presiden langsung menganjurkan, tapi itu yang terjadi bukan kepala bagian tersendiri begitu. Iya. Iya. Sabar saja Pak, yang belum dapat belum apa, berdoa saja mudah-mudahan dapat. Betul, begitu. Sabar aja dan berdoa. Iya. Kan selama ini juga kan bukan pemerintah yang kasih makan anak-anak kita di sekolah. Betul. Sabar saja Pak. Iya, betul. Kalau memang Tawa. anak-anak kita ini sudah dapat dia celah menunya atau bagaimana, kita ajarkan saja dia bersyukur, menerima. Kalau mau dimakan ya makan, kalau tidak mau ya sudah. Kalau tidak dimakan biasanya katanya disumbangkan ya. Ya, kalau bisa. Begitu. Kalau di luar sekolah ada tukang becak kasihan, misalnya tidak mau. Ya betul. 1-2 orang kan tidak makan. Sebelum diganggu itu makanan ya bisa dikasih yang tukang becak di depan sekolah itu, yang duduk yang penjual kasihan yang paling kelihatan lesu begitu. Ya saya rasa dia terima. Jangan kita buang, jangan bawa pulang. Jangan. Iya benar. Kasih itu yang di dekat sekolah atau bagaimana. Kalau pokoknya orang yang membutuhkan lah. Ya, menurut saya kalau kantin itu, kalau dia punya sendiri modal atau bagaimana, bertahan saja. Betul. Pasti kita bosan di dalam, pasti keluar ke situ. Gurunya juga. Apakah gurunya dapat juga atau tidak? Pasti kita guru-guru masuk di situ di kantin. Iya. Begitu. Jadi kantin-kantin jangan berkecil hati. tidak dapat membeli atau apa. Padahal tetap masih antri anak sekolah belanja di kantin-kantin yang saya lihat. Iya. Jangan kita ini mengharap tak mungkin ini memang dari pemerintah. Janji-janji saja. Ya, tapi kita jalani bagaimanapun juga kita harus ikuti kemauan pemerintah karena kita hidup di bawah naungan pemerintah. Betul. Kalau kita tidak ikuti, ya walaupun kita sendiri mencari uang untuk makan, tetap kita ikuti peraturan pemerintah. Kapan kita ini masalah pajak juga, di Makassar 11 jadi 12. Kenapa di Goa? 100%. 100%? Iya. Aduh. Saya benar-benar. Di mana mau mengadu ini 100%. Wow. Bayar pajak bangunan 2,5 per tahun. Jadi 500. Sedangkan rumah kita ini tidak mendapat uang, tidak menghasilkan tidak menghasilkan uang ya. Benar. Tidak menghasilkan uang. Iya, betul. Itu pun juga itu punya apa namanya itu, yang anak sekolah apa yang sewa-sewa rumah itu kan tidak seberapa. Kos-kosan. Benar. Tidak seberapa, itu wajar. Kalau saya kasih seperti rumah saya. Iya. Semua orang mengeluh di Goa. Waduh. Kita tidak tahu bagaimana ini pemerintah ini begini. 100% luar biasa sekali tuh Bu. Saya sendiri kayak mengadu kiri kanan. Kenapa ini kok 100% naiknya? Sedangkan Makassar 11 jadi 12. Keluarga saya di Jakarta Utara malah belum sampai sekarang belum bayar pajak. Tidak dipungut pajak di sana. Ini keren. Jakarta loh. Jadi bagaimana tuh Indah?
Lebih iya, maco iya. ya kita panggil Adinda. Iya, 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 iya. Aduh. Ya mudah-mudahan saja harapannya kita ini bisa jadi perhatian gitu Bu ya. Iya, harapan Mm-mm. saya memang harus yang kayak cuma anak sekolah pemerintah setempat kita kasih nasi. Mm-mm. Nomor dua, kalau swasta tidak dapat ya Iya, apa salahnya anak yatim. iya, iya benar. Yang ini kan ada yayasan tersendiri kan, dia Mm-mm. belajar di dalam juga di rumah itu. Mm-mm. Orang cacat begitu. Saya kan berapa kali saya datangi mereka. Mm-mm. Saya bukannya pegawai Adinda. Iya, iya. Bukan juga apa, tapi sering aktif di sosial. Mm-mm. Ada teman di situ, ada Ada kantor komunitas tersendiri. gitu ya Bu ya, Enggak komunitas. ada juga. Oh, nggak ada komunitas. Saya kan Dharma Wanita mantan suamiku sudah pensiun. Oh iya, Sampai iya, iya. Pernah, sudah pernah. sampai sekarang saya masih aktif. Masya Allah. Iya, masih aktif, masih dibutuhkan, masih pensiunan undang. dari mana tuh Bun? Jangan dikasih tahu dah. Oh iya, iya. Oke, Nanti oke. deh kalau ketemu di studio, Iya. saya pingin sekali jalan-jalan ke situ. Jalan-jalan saja ke sini Bu, ditunggu. Iya, 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 saya iya. pingin sekali jalan-jalan melihat situasi bagaimana. Karena saya memang sudah masih gadis mendengar Radio. RRI begitu. Masya Allah. Iya, Iya, saya iya. tidak bisa kerja hidup Mm-mm. kalau tanpa radio. Wih, kerennya. Oke, baik. Iya, sehat Ki. Iya, makasih. Amin. Sekeluarga lanjut Siap. Ki. Iya. Sehat Ki terus. Bersemangat Amin. suaranya Dede. Amin Semangat ya Allah. sekali. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Iya. Gembiraku berapa kali mau masuk kita yang menyiar. Nggak pernah masuk, nggak pernah diangkat. Masya Allah. Tapi sekarang udah masuk. Itu pun melalui Iya. WhatsApp. Karena saya nih sekarang baru terima pakai WhatsApp. Biasanya pakai telepon biasa. Oh begitu. Ya HP Iya, tidak iya. bisa menerima di situ. Oh iya, HP iya, itu HP iya. jadul. Iya, iya. Oke, siap. Oke, terima kasih Iya, Adinda. makasih Sehat Bu. Ki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Fatmawati ya, pendatang baru, pendengar lama, luar biasa sekali. Selamat bergabung Ibu, sehat selalu untuk Ibu. Dan untuk yang lainnya kita tunggu juga, silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Apa harapan tak terkait dengan makan bergizi gratis? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa. Iya, Bari basa dengan Pak Umar. Iya, astagfirullah. Jangan gitu Pak Umar. Pak Umar, semuanya manusia itu sama ya di hadapan Allah. Jangan bersyukur, disyukurin aja. Ada keahlian. Iya, benar. Jadi jangan. Oh ya. Iya, benar. Aduh, Pak Umar, aku jadi terharu. Betul. Iya. Iya. Kodong. Iya, bagaimana? Nah itu mau tuh nggak saya kalau bilang gratis di Pak Umar. Iya, Iya. Betul. Saya tosing kalau dapat kasih yang gratis ku suka tuh nih. Langsung kayak apa aku baru kusyukuri apapun itu yang penting halal thayyiban. Yang penting bisa dimakan dan halal.
Iya benar. Jadi ya syukuri aja. Tunggu saja yang sabar. Kalau memang tidak dapat pembagian, ya mau di apa? Berarti bukan rezekinya kita kan? Kalau menurutnya aku. Ya. Masya Allah. Ya. Betul. Betul. Promosi. Nah lupa Mi. Oke. Oke, jadi bagaimana ini kita ya? Bagaimana nih Pak Umar? Ini pembagian makan gratis bergizi menurutnya Pak Umar. Iya enak. Iya. SMA saya kurang tahu juga ini. SD SMP ya? Oh begitu. Maksudnya cara makannya atau isi makanannya? Iya. Bukan tidak kuat, mungkin ini kayaknya seleranya anak-anak biasa ada yang. Tapi enak Ji sebenarnya, enak sebenarnya kayak kalau di ini ya, kalau yang saya dengar di SD Unggulan Todopuli itu katanya enak makanannya. Tapi pernah itu katanya menunya sama Ji yang kemarin, akhirnya kan namanya juga anak-anak kan biasa bosan kalau misalkan menunya yang kemarin sama dengan hari ini. Bukan cuma anak-anak, orang besar juga enggak suka menu sama. Tapi sebenarnya enak Ji. Bagi cara makannya tidak masalah gitu cara makannya Pak Umar. Mungkin makan pakai sendok atau tidak pakai sendok tidak masalah. Oh kita. Oh porsinya. Bukan cara makannya, porsi. Cara makan itu bagaimana caranya makan? Aduh. Oh, kalau Pak Umar mah itu cara makannya apapun itu pakai sendok maupun tidak pakai sendok itu sama Ji. Ya, yang penting jaga kebersihan. Iya, dicuci dulu dong. Iya. Iya. Iya tahu ya. Iya tahu. Jadi sudah mikir pergi. Amin. Terima kasih Bapakku. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar yang ada di Pampang, sehat selalu ya. Semangat menjalankan aktivitasnya. Kalau yang namanya gratis, siapa yang tidak mau kalau gratis ya. Jadi apapun itu yang penting halal dan enak dimakan ya menurutnya Pak Umar. Disyukuri dong, syukuri apa yang ada. Ente kama.
Ya udah kalau begitu sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Sapa mana mo arah malenda kalan senga buarika lai patumba kea mo pa eloranmu kusangat lai mangkulan benang Iki benang totemo mo penasani tumintu penggauramu sulemoku si batangi solamintu padikmu buah ditutup mo benang Saman